Sebelum menonton, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Selamat menyaksikan. Halo sahabat Eljon, kembali lagi di Eljon Medical Forum bersama saya Cynthia dan tentunya di Eljon Medical Forum ini kita akan membahas seputar dunia kesehatan. Hari ini kita akan bahas kaitannya dengan menstruasi. Nah, adanya gangguan menstruasi ini apa penyebabnya dan bagaimana mencegahnya? Sudah hadir bersama saya narasumber kita Dr. Gita Nurul Hidayah, dokter spesialis Obgyn. Dokter Gita, apa kabar dokter? Halo Mbak Cynthia, Alhamdulillah baik, sehat aku. Gimana? Sehat juga Baik kan Mbak? juga dokter, sehat. Kita hari ini bahas gangguan menstruasi ya dokter. Ya, oke. Nah, dokter sebelum membahas gangguannya gitu ya dok, sebetulnya yang normalnya itu menstruasi siklusnya seperti apa sih dok? Ya, jadi kalau ditanya siklus mens yang range normal, jadi normal itu ada range-nya ya, bukan plek sekian hari, lalu di luar itu semua tidak normal, tetapi ada range-nya. Misalnya durasi berdarahnya atau durasi keluar darah haidnya, itu ada range-nya, dia bisa beberapa hari atau secara general kita bilang 4 hari plus minus 2 hari. Jadi ada orang yang haidnya 3 hari itu masih oke. Kemudian ada yang haidnya 6 hari itu juga masih oke. Lalu ada yang seminggu atau 7 hari itu juga pada beberapa literatur dikatakan masih termasuk dalam range-nya. Mm-mm. Kemudian dari periodenya atau panjangnya siklus haid. Panjangnya siklus haid itu maksudnya dari hari pertama kita haid di bulan ini menuju hari pertama kita haid di bulan berikutnya. Nah, Mm-mm. itu periodenya bisa berupa 28 hari plus minus 7 hari. Jadi ada Mm-mm. plus minusnya juga tuh. Ya. Ada yang 21 hari itu masih oke, ada yang 35 hari itu masih oke. Nah, cuman yang sering orang bingung adalah kok aku nggak sebulan sekali ya haidnya Mm. gitu. Nah, perlu dicermati lebih lanjut tuh. Tidak sebulan sekalinya karena dia termasuk yang bermasalah atau dia termasuk yang katakanlah 35 hari. 1 bulan kan 31 hari ya Mm-mm. rata-rata. Jadi misalnya dia di Januari tuh datang bulannya di awal bulan, kemudian di Februari dia akhirnya dia haidnya di pertengahan. Kemudian nanti di Maret dia di akhir bulan, kemudian di April dia nggak haid, di Mei dia datang bulan lagi di awal. Nah, yang Mm-mm. seperti itu kita mesti benar-benar cermat melihat periodenya. Mm-mm. Jangan-jangan dia termasuk yang 35 hari, sehingga bulan berikutnya makin mundur, dan ada 1 bulan yang seolah-olah terskip gitu. Padahal masih termasuk dalam range ini. Oke. Gitu. Terus Oh. satu lagi, yang perlu diperhatikan juga adalah banyak tertampung di pembalut gitu ya. Jadi biasanya kita akan tanya berapa banyak dalam sehari mengganti pembalutnya dan setiap ganti pembalut seberapa penuh. Karena nanti akan berbeda antara seseorang yang ganti pembalut sering tetapi karena ingin selalu bersih atau sugesti ingin bersih dengan orang yang ganti pembalutnya tidak terlalu sering, tapi selalu penuh bahkan sampai luber misalnya, Mm-mm. gitu. Itu untuk melihat volume perdarahannya, gitu. Mm-mm. Oke. Berarti kalau untuk dikatakan menstruasi itu tidak normal atau gangguan itu apa saja dokter? Mungkin tadi selain siklus harinya ya dokter? Ya, jadi siklus dari pola haidnya berapa puluh hari, kemudian durasi perdarahan haidnya berapa hari, kemudian jumlah perdarahannya sebanyak apa, range volume yang dikeluarkan selama haid itu. Mm-mm. Gitu. Atau bisa juga diperhatikan gejala-gejala yang menyertainya. Apakah nyeri haid berat? Kalau nyeri haid berat kan kita harus aware nih, apakah ada masalah lain? Mm-mm. Oke. Kalau siklus yang tidak teratur gitu dokter, apa gangguan menstruasi lah ya dokter, termasuk mungkin volumenya juga tidak ini, apa yang menyebabkannya dokter? Ya, jadi yang menyebabkan ada perubahan dari pola haid kita itu bisa macam-macam. Dengan catatan begini, kita sudah tahu dulu pola haid kita seperti apa.
ada seseorang yang pola haidnya itu periodenya, jadi jarak antara hari pertama haid di bulan ini dengan jarak ke hari pertama haid bulan depan itu polanya reguler. Jadi kalau bulan ini dia 30 hari, bulan depan jaraknya 30 hari juga. Atau kalau dia jaraknya 34 hari, bulan depan 34 hari juga. Nah, ada juga yang jaraknya itu irregular atau tidak teratur. Bulan ini dia jaraknya 27 hari, bulan depan dia jaraknya 33 hari, bulan depannya lagi dia jaraknya 25 hari, bulan depannya lagi 30 hari. Ya, kalau dia masih termasuk dalam range itu pada masing-masing siklusnya, itu masih tergolong dalam range yang bisa ditoleransi gitu. Tapi kalau yang kita sudah harus aware apakah ini pola haidnya terganggu karena ada masalah kesehatan lain, itu biasanya yang jarak antara hari haid pertama bulan ini dengan hari haid pertama bulan depan itu lebih dari 35 hari. Misalnya jaraknya 45 hari atau jaraknya 2 bulan gitu ya. Nah, itu kita harus waspada. Ya, mungkin yang perlu dicermati yang cukup banyak juga yang kita temui ya di sehari-hari itu adalah masalah ovarium polikistik atau sindrom ovarium polikistik ya. Jadi kalau kita bicara sindrom, kalau istilah sindrom itu berarti ada lebih dari satu gejala. Jadi kumpulan gejala. Khusus untuk PCOS atau Polycystic Ovarian Syndrome ini, gejalanya bisa berupa siklus haid yang panjang atau dia itu ditandai dengan tidak menetasnya sel telur ya, sehingga siklus haidnya memanjang. Kemudian ditandai juga dengan adanya gambaran indung telur yang polikistik pada pemeriksaan USG. Polikistik itu gambarannya kurang lebih kayak ada bulat-bulat kecil banyak. Jadi di indung telurnya, kantong telurnya itu tampak bulat-bulat, kecil-kecil dan banyak. Dan yang seperti ini biasanya ada kesulitan dalam pematangan sel telurnya sehingga tidak menetas sel telurnya sehingga siklus haidnya memanjang. Kemudian gejala yang berikutnya adalah ada hiperandrogen pada perempuan tersebut. Hiperandrogenisme itu maksudnya bukan berarti si perempuan ini jadi laki-laki ya kan, kita tahu androgen kan hormon laki-laki gitu ya. Jadi yang dimaksud adalah suasananya, suasana hormonal di perempuan tersebut harusnya kadar hormon androgennya lebih rendah, di perempuan ini lebih tinggi gitu. Manifestasinya bisa di wajah tuh ada jerawat yang persisten, yang banyak, yang membandel gitu deh, diobatin pakai obat jerawat ini itu tetap aja banyak di wajah, itu salah satunya. Atau bisa juga muncul rambut-rambut halus yang jumlahnya atau persebarannya lebih banyak daripada perempuan biasa. Misalnya ada di wajah, bibir, mulut, hidung, ya. Nah, itu juga mungkin ada peningkatan suasana hiperandrogenisme di perempuan tersebut. Gitu. Oke, baik. Kemudian dokter, kalau misalnya nyeri haid, dokter, kalau nyeri haid sendiri itu termasuk gangguan juga nggak, dok? Ya, nah ini penting nih. Sebenarnya setiap kita haid itu kan sebenarnya adalah rontoknya atau luruhnya lapisan dalam rahim perempuan karena tidak terjadi pembuahan. Hingga lapisan dalam rahim ini rontok keluar dari liang kemaluan, seperti kita melihatnya darah haid. Nah, oleh tubuh secara alami, secara fisiologis gitu ya, atau secara untuk membantu proses ini, atau berperan dalam proses ini. Namanya prostaglandin. Jadi dengan adanya si prostaglandin, ya. Nah, prostaglandin ini juga merupakan senyawa atau zat yang kadarnya akan naik kalau kita mengalami nyeri.
gitu ya. Jadi atau kita mengalami peradangan, dia juga akan meningkat. Nah, dengan adanya si prostaglandin ini, maka pada saat kita menjelang haid atau pada saat kita haid, bisa ada sensasi mules, kram-kram ringan, nyeri-nyeri ringan di bagian perut bawah. Nah, pertanyaan berikutnya, jadi kalau nyeri haid itu adalah sesuatu hal yang bisa terjadi secara wajar, kondisi yang seperti apa nyeri haid yang terjadi seperti MIOM itu adalah tumor jinak yang berasal dari otot dinding rahim. Nah, dia gampangnya kita bilang ya kayak daging tumbuh atau kayak bakso gitu ya. Kalau adenomiosis, dia juga lokasinya di dinding rahim, tapi dia berasal dari adanya infiltrasi atau susupan atau masuknya sel-sel kelenjar lapisan dalam rahim di dalam dinding rahim gitu. Ya, jadi dia bisa nyeri sekali walaupun dia ukurannya nggak besar, tapi nyerinya bisa berat gitu. Oke, berarti gangguan menstruasi ini bisa apa tanda-tandanya dari siklusnya tadi sama kalau nyeri berarti bisa masuk ke dalam gangguan juga ya dok ya, gangguan yang tadi berlebihan itu. Bisa kalau nyeri haidnya berat bisa. Mm-mm. Kalau selain tadi ada hormon segala macam ya dokter, kalau pola hidup, pola makan, atau misalnya jarang berolahraga dan lain-lain itu menjadi faktor risiko juga nggak dok? Hmm. Oh iya, sebelum aku jawab yang itu mungkin aku mau tambahin juga ada gangguan haid yang lain yang bentuknya adalah gangguan polanya. Jadi kan tadi kita cerita bahwa haidnya itu keluar darah 4 hari sampai 6 hari dalam setiap 30 hari misalnya atau dalam setiap sebulan sekali gitu ya. Berarti kan di luar periode keluar darah itu kita diharapkan nggak keluar darah dari kemaluan gitu ya. Nah, ada sebagian perempuan yang mengalami keluar darah di luar siklus haidnya. Nah, itu juga termasuk gangguan siklus haid atau gangguan haid. Sebabnya bisa macam-macam tuh. Bisa karena ada polip di lapisan dalam rahim atau polip itu sederhananya daging tumbuh ya. Atau bisa karena ada miom juga di lapisan dalam rahim, di dekat lapisan dalam rahim ya, atau ada yang mengalami berdarahnya sesuai dengan pola haid, tetapi berdarahnya sangat banyak. Tadi kan kita cerita volume darahnya sekitar sampai 40 cc gitu ya. Nah, dia ini sampai banyak banget sampai 100 cc lah. Atau kalau kita bilang dia sampai ganti pembalutnya tuh lebih dari 5 kali sehari dan selalu penuh sampai luber-luber gitu ya. Kita aware, oh jangan-jangan ini volume darahnya berlebihan nih. Nah, itu bisa disebabkan karena adanya miom di teman kita tersebut gitu. Oke, oke baik. Nah, tadi dokter terkait penyebab ya dokter faktor resikonya selain tadi ada gangguan hormon gitu, ada lagi kah dok mungkin terkait dengan pola hidup juga? Ya, jadi pola hidup atau pola makan atau pola aktivitas itu secara tidak langsung berpengaruh pada siklus haid kita, pola haid kita. Kalau seseorang rajin berolahraga, rajin mengkonsumsi sayuran dan buah, cukup vitamin dan mineral, kemudian cukup istirahat, cukup asupan cairan, jadi nggak kurang minum gitu ya, olahraga teratur, istirahatnya juga baik, itu pola haidnya akan lebih baik dibandingkan yang tidak bergaya hidup sehat seperti itu. Jadi nyerinya mungkin ada, tapi tidak terlalu mengganggu. Atau pola haidnya akan lebih teratur, gitu. Oke. Kalau kelebihan berat badan dokter atau obesitas juga bisa mempengaruhi kah dok? Iya, iya. Nah, jadi kalau kita bicara kelebihan berat badan, kita mesti tahu juga seberapa kelebihannya. Kalau kelebihannya sekilo, 2 kilo aja sih nggak masalah lah ya. Tapi kalau kita lihat indeks massa tubuhnya, indeks massa tubuh seseorang itu bisa dihitung dari berat badan seseorang dalam kilogram, dibagi tinggi badan seseorang dalam meter, dibagi lagi tinggi badan seseorang dalam meter.
nanti dapat angka indeks massa tubuhnya. Kalau indeks massa tubuhnya sudah termasuk yang obesitas, terlebih lagi kalau sudah di atas 35 ya, indeks massa tubuhnya ya, termasuk obesitas yang berpotensi menimbulkan masalah kesehatan itu. Nah, pada kasus-kasus yang obesitas tersebut, itu bisa terjadi gangguan keseimbangan hormon secara general nih ya, secara mudahnya ya. Ada gangguan keseimbangan hormon, sehingga pola haid kita bisa juga terpengaruh gitu. Pada teman-teman yang mengalami obesitas seperti itu akan terjadi juga resistensi insulin, dan yang resistensi insulin ini juga akan mempengaruhi respon perkembangan sel telur di indung telur kita. Kemudian dengan terganggunya perkembangan sel telur, terganggunya menetasnya sel telur, terganggunya pula siklus haid kita. Gitu. Secara sederhana seperti itu ya. Gitu. Oke. Nah, gangguan menstruasi ini, dokter, apakah memang betul dokter ada kaitannya dengan fertilitas, dok? Ya. Jadi kalau kita bilang masa subur gitu ya, pada perempuan masa subur itu adalah masa-masa menjelang dan tidak lama setelah sel telurnya netes. Jadi kalau kita bilang periode menjelang ovulasi dan setelah ovulasi, dekat-dekat ovulasi atau netesnya sel telur. Nah, dengan kita tahu pola haid kita, siklus haid kita bisa tahu kapan sih suburnya kita. Karena suburnya seseorang perempuan itu kan periode waktu di sekitar masa netesnya sel telur itu. Gitu. Jadi dengan kata lain, siklus haid kita apakah terkait dengan kesuburan? Terkait. Karena kalau misalnya subur itu adalah peristiwa sebelum dan sesudah menetasnya sel telur, yang mana menetasnya sel telur itu adalah suatu kejadian di dalam rangkaian siklus haid kita. Kalau dibalik pertanyaannya, jadi kalau misalnya untuk tahu kapan kita subur, kita harus tahu kapan siklus haid kita dong. Iya, karena itu tadi siklus haid kita ada suatu masa di tengah-tengah siklus haid kita di mana sel telurnya netes. Nah, masa-masa itulah suburnya seorang perempuan gitu. Atau kalau pertanyaannya diganti, berarti kalau mau tahu kalau siklus haidnya teratur sebulan sekali 28 hari, itu berarti kita subur dong. Kemungkinan besar iya, karena kemungkinan besar terjadi menetasnya sel telur secara periodik. Walaupun kalau kita bicara kesuburan, faktornya bukan cuma dari sel telur aja. Bukan cuma dari netesnya sel telur aja. Makanya tadi saya bilang kemungkinan besar iya gitu ya. Karena ada faktor yang lain nih. Misalnya sel telurnya netes, tapi kemampuan dia untuk dibuahi kurang baik. Atau sel telurnya netes, tetapi dia ada sumbatan di saluran telur, sehingga sel telur dengan sel sperma tidak bisa ketemu gitu ya. Atau ditanya dengan pertanyaan yang lain, kalau orang ada yang haidnya tidak teratur, jaraknya jauh-jauh, bisa bisa 2 bulan, bisa 1,5 bulan, bisa sebulan, itu berarti subur nggak? Nah, bukan berarti tidak bisa hamil alami tuh yang seperti itu. Masih ada kemungkinan untuk hamil alami, hanya saja kita sulit untuk memprediksi tanggal suburnya kapan. Karena tadi tanggal subur itu sekitar 14 hari sebelum haid kita berikutnya. Kalau kita tidak bisa menentukan bulan depan saya haidnya tanggal berapa, karena pola haid saya tuh 1 bulan sampai 2 bulan range-nya, atau 1 bulan sampai 1,5 bulan gitu ya. Nah, yang sulit adalah menentukan kapan suburnya kita di bulan ini. Lalu gimana kalau yang seperti itu masih pingin hamil alami? Kalau
masih mau mengusahakan hamil alami, kita bisa hubungan suami istrinya diteraturkan. Jadi disarankan hubungan suami istri teratur setiap 2-3 hari sekali. Diharapkan dengan teratur begitu, tanggal berapapun sang istri subur, pas ketemu dengan sperma suami. Begitu. Oke. Oke, berarti bukan berarti nggak bisa ya dokter ya, cuma memang sulit menentukannya aja. Sahabat Eljan, tadi kita sudah mendengarkan bagaimana tadi gangguan menstruasi, bagaimana siklus yang tidak normal, serta penyebabnya. Tapi nanti kita akan bahas lagi bagaimana cara mengatasi dan bagaimana mungkin cara membuat lancar haid ini juga. Jangan kemana-mana, tetap di Eljan Medical Forum. Si Patrick dan Tuan Krep lagi tamasya. Diklik subscribe-nya ya.